Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyakit asma atau sesak napas. Menurut ilmu kedokteran, asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran napas. Asma dapat diderita oleh semua golongan usia, baik muda maupun tua. Ada beberapa hal yang kerap menjadi pemicu asma, yaitu asap rokok, debu, bulu hewan, udara dingin, infeksi virus dan paparan zat kimia. Sejumlah pemicu tersebut dapat menimbulkan keluhan pada penderita asma, seperti sulit bernapas, batuk kering, mengi, dan rasa nyeri atau sesak di dada. Pengobatan asma akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Tujuannya adalah untuk meredakan gejala asma, mencegah kekambuhan gejala, serta mengurangi pembengkakan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Metodenya bisa berupa pemberian obat-obatan atau operasi. Namun ditinjau dari sisi akhlak, menurut Ustadz Danu, sesak napas atau asma disebabkan oleh akhlak seseorang yang sering menyimpan kemarahan dan kejengkelan yang sangat kuat terhadap salah satu orang tua yang disimpan lama, terlalu tertutup dan diam jika ada masalah. Jika seorang anak yang belum balik terkena asma, maka hal itu disebabkan oleh kesalahan dan dosa orang tuanya, namun penyakit tersebut akan sembuh saat akil balik jika anak tersebut memiliki sifat yang periang dan tidak pendiam. Pertanyaannya, bagaimana mungkin akhlak bisa mempengaruhi kesehatan seseorang? Sahabat beriman, di dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Hal ini berarti bahwa musibah berupa penyakit yang dialami seseorang yang sudah akil balik, disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosanya sendiri. Sedangkan jika penyakit tersebut dialami oleh anak yang belum akil balik, maka hal itu disebabkan oleh kesalahan dan dosa orang tuanya. Mengapa demikian? Itu adalah cara Allah untuk mengingatkan seseorang untuk kembali ke jalan yang lurus. Dalam surat As-Sajdah ayat 21, Allah berfirman yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Ustadz Danu, siksa dekat di dunia maksudnya adalah musibah berupa penyakit, sedangkan azab yang lebih besar di akhirat maksudnya adalah neraka. Artinya, bagian tubuh kita yang sakit di dunia, kelak akan disiksa di akhirat. Sangat mengerikan bukan? Oleh karena itu, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah, dan belajar memperbaiki akhlak, agar kita diberikan nikmat berupa kesehatan di dunia, dan dihindarkan dari siksa neraka di akhirat. Sahabat beriman, berikut ini adalah cara berdoa secara Islami yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, untuk memohon kesembuhan kepada Allah, dari penyakit sesak napas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika sesak napas yang kualami, disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosaku, di mana aku sering marah dan jengkel yang sangat kuat, khususnya kepada orang tuaku yang kusimpan lama, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, maka ampunilah dosa dan kesalahanku. Ya Allah, ampuni kemarahan dan kejengkelanku, kekakuanku, keegoisanku dan prasangka burukku terhadap orang tuaku. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahanku jika aku memiliki sifat yang terlalu tertutup dan diam jika ada masalah. Ya Allah, jika di dalam tubuhku ada ilmu musyrik,
pengobatan musyrik, maupun amalan-amalan tanpa tuntunan, yang masuk karena kesalahan dan dosa-dosaku, yang sering berbuat musyrik kepadamu. Jika itu salah dan dosa besar di hadapanmu, maka ampunilah kemusyrikan demi kemusyrikan yang pernah aku lakukan. Ya Allah, keluarkanlah semua kemusyrikan yang ada di dalam tubuhku dengan kekuatan dan kuasa-Mu, dan berikanlah kesembuhan kepadaku dari sesak napas yang kualami. Semoga dengan sembuhnya penyakitku ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaanku kepadamu. Amin, ya Robbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah doa tersebut terus-menerus setelah sholat wajib maupun sunnah, terutama setelah sholat tahajud, dan belajarlah untuk memperbaiki akhlak dengan senantiasa meminta maaf kepada kedua orang tua, jangan menyimpan marah dan bersikap terbuka jika ada masalah. Demikianlah ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mengobati sesak napas ditinjau dari sisi akhlak. Semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.